Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ika Puspita Syahri. Saya mengajar di SD Negeri 09 Lanai Sinuangon, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 21124281. Pada hari ini tanggal 28 Januari saya akan melaksanakan ujian kinerja melalui video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, hebat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ibu lihat pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan kabar yang baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, dengarkan absennya terlebih dahulu ya anak ibu ya. Iya. Arwiza Harapanta, Hadir, Bu. Muhammad Gilang Nusa Putra, Hadir, Bu. Muhammad Afdal Nasution, Hadir, Bu. Anggisya Putra, Hadir, Bu. Muhammad Jaldiansah, Hadir, Bu. Syarifah Hidayati. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak ibu ya. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membacakan doa. Dan sebelum berdoa, ketua kelasnya silahkan disiapkan dulu anak ibu. Siap, Bro. Kepada ibu guru hormat, Bro. Tegak, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah.
Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Ananda Naila, silakan dipimpin ke depan. Silakan berdiri adik. Hiduplah ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandung ibuku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak ibu siap untuk belajar? Siap, Bu. Nah, sebelum kita belajar, coba kita cek dulu kebersihan di lingkungan kita, di dekat meja, di dekat kursi. Masih ada sampah? Iya, Bu. Alhamdulillah, berarti anak ibu di kelas ini selalu menjaga kebersihan. Dengan kebersihan, kita akan belajar dengan nyaman. Nah, anak ibu, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran baru, yaitu tentang Quran Surah At-Tin. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya. Nanti anak ibu siapa yang bisa jawab, jawab pertanyaan ibu. Yang pertama, anak-anak ibu, apakah di antara anak ibu ini ada yang tahu tentang surat At-Tin? Dan Anda Gilang? Salah satu surat pendek. Salah satu surat pendek? Iya, betul. Nah, bagus. Yang kedua, apakah di antara anak ibu ada yang sudah hafal tentang surat At-Tin? Ada Ananda Syarifah. Siapa lagi? Udah banyak yang hafal ya? Dah, Ananda Syarifah, coba dibaca dulu 2 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin. Dah, bagus. Jadi anak ibu, hari ini kita akan membahas tentang surat At-Tin. Dah, satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Ada enggak anak ibu yang tahu di sini apa makna dari surah At-Tin? Jadi anak ibu, hari ini kita akan membahas tentang surah At-Tin. Buah tin. Oke. Bagus jawabnya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita sebagaimana yang tertera di layar. Siapa di antara anak ibu yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Dah, Ananda Gilang, silakan. Melalui PowerPoint dapat meningkatkan kemampuan peserta didik memahami surah At-Tin. Iya. Mempermudah pemahaman melalui audio visual yang menunjukkan berisi video surah At-Tin. Iya. Lanjut. Berkelompok peserta didik dapat menjelaskan kembali tentang makna surah At-Tin. Jadi anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Tujuan pembelajarannya
sebagaimana yang telah dibacakan temanya tadi, Ibu ucapkan terima kasih telah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak Ibu, melalui PowerPoint nanti Ibu akan menayangkan tentang PowerPoint mengenai surat At-Tin. Jadi diharapkan setelah itu Ibu semuanya mampu memahami surah At-Tin. Kemudian yang kedua, mempermudah melalui audio visual. Nanti Ibu akan menayangkan video-video mengenai surah At-Tin ini. Melalui itu semua diharapkan anak Ibu mudah memahami tentang surah At-Tin. Kemudian yang ketiga nanti kita akan berkelompok. Nah, anak Ibu ini nanti akan berkelompok membahas tentang surah At-Tin. Nanti Ibu akan berikan tugas yang berbeda sehingga nanti kita bisa mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Nah, kemudian Ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu sudah sampai di mana pengetahuan anak Ibu tentang surah At-Tin. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan tes awal namanya ya, untuk mengetahui seberapa jauh anak Ibu memahami tentang surah At-Tin. Ibu kasih dulu tesnya, dikerjakan anak Ibu ya. Nah, anak Ibu, sekarang silahkan dulu tesnya, kerjakan tesnya. Nanti setelah ini baru kita lanjutkan pembelajaran kita. Sudah selesai anak Ibu? Sudah, Bu. Nah, sekarang silahkan antar ke depan, nanti Ibu lihat sampai di mana kemampuannya, baru kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai surah At-Tin. Nah, silahkan dikumpul ke depan Ibu. Nah, setelah anak Ibu selesai melakukan tes kemampuan awal tadi, nah Ibu sudah lihat sudah sampai di mana tadi kemampuan anak Ibu mengetahui surat At-Tin sebelum kita masuk ke pembelajaran. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini mengenai surah At-Tin. Kita lihat itu surah At-Tin. Nah, surah At-Tin itu surah keberapa itu dalam Al-Quran anak Ibu? Bagaimana itu? Surat ke-95. Nah anak Ibu, ada enggak di antara anak Ibu yang tahu ada berapa surah At-Tin itu? Berapa? 8 ayat. Kemudian apa artinya At-Tin itu anak Ibu? Buah tin. Pernah enggak anak Ibu melihat buah tin itu? Tidak. Pernah atau enggak? Tidak. Mungkin ada yang pernah dilihat tetapi di dalam gambar ya. Kemudian anak Ibu, surat At-Tin itu diturunkan di mana? Di kota Mekka, sehingga ia tergolong dari surah Makkiyah. Dan anak Ibu, siapa di antara anak Ibu ini yang sudah hafal tentang surah At-Tin? Dan Ananda Farga, silahkan dibaca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaytun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa
illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya, Shadaqallahul Azim. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda yang telah membacakan surat At-Tin di hadapan kita semua ya. Bacaannya, hafalannya bagus sekali, tapi anak-anak Ibu ada beberapa bacaan yang kurang tepat. Dah, sekarang kita baca sama-sama surat At-Tin. Ulangi setelah Ibu ya Nak ya. Ulangi setelah Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Anak-anak Ibu, itu dia bacaan tentang surah At-Tin. Jadi anak Ibu setelah mempelajari kita nanti surah At-Tin ini diharapkan kita semua anak-anak Ibu bisa menghafal surah At-Tin, termasuk memahami isi kandungan dari surah At-Tin. Nah, kita lihat arti dari surah At-Tin. Apa saja arti dari surah At-Tin? Yang pertama, wattini wazzaitun. Apa artinya, Nak? Demi buah tin dan zaitun. Kemudian turi sinin dan demi bukit Sinar. Wa hadzal baladil amin. Dan negeri yang aman ini. Itulah sampai terakhir. Kemudian Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Nah, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Nah, kemudian apa lagi, Nak? Kemudian kami balikannya kepada bentuk yang paling rendah. Nah, kemudian kami mengembalikannya ke dalam bentuk yang paling rendah. Kemudian apa lagi? Melainkan orang yang Kemudian apa lagi? melainkan orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang baik, maka bagi mereka ganjaran yang tidak putus. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal baik, bagi mereka ganjaran yang tidak putus. Kemudian apa lagi, Nak? Maka apakah yang dapat didustakan engkau? Sesungguhnya itu dengan kedatangan hari
pembalasan. Iya. Kemudian yang terakhir, Bukankah Tuhan itu iya, hakim yang paling adil, hakim yang paling bijaksana. Dan kita akan membahas tentang isi kandungan surat Yasin. Ayat pertama menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. buah tin dan buah zaitun. Di mana buah tin dan buah zaitun itu kaya akan manfaat. Salah satunya bisa dijadikan sebagai Menghaluskan kulit. menghaluskan kulit, Membersihkan ginjal. membersihkan ginjal. Artinya buah tin dan buah zaitun itu bisa dijadikan sebagai obat. Ya Nak Ibu ya. Kemudian ayat kedua menjelaskan tentang Bukit Sinai. Bukit Sinai. Anak-anak Ibu, ada enggak yang tahu apa itu Bukit Sinai itu? Dah, silakan anak Ibu Ananda Putri. Tempat Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Iya, anak Ibu, ternyata Bukit Sinai itu salah satu tempat yang suci, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Kalau biasanya anak Ibu, Nabi dan Rasul itu menerima wahyu melalui perantaraan malaikat siapa itu? Biasanya? Jibril. Melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi Nabi Musa pada saat itu di Bukit Sinai itu menerima wahyu langsung dari Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Itu mengenai Bukit Sinai. Kita lihat yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang kota yang aman. Kota yang aman dimaksud di sini kota apa itu anak Ibu? Kota Mekah. Ya. Kemudian yang keempat menjelaskan tentang, kita lihat. Yang keempat menjelaskan tentang Bahwa manusia bahwa manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Kira-kira Nak Ibu, kenapa itu manusia itu disebut dengan makhluk yang sempurna? pikiran. Mempunyai Pikiran. pikiran. Yang lain anak Ibu? Mempunyai akal. Apa lagi? Mempunyai akhlak. Bagus sekali jawaban anak-anak Ibu ya. Manusia itu menjadi makhluk sempurna diciptakan Allah dibanding makhluk lain karena yang pertama mempunyai akal, yang kedua mempunyai pikiran, yang ketiga mempunyai akhlak. Semua jawaban anak Ibu betul. Jadi anak Ibu, manusia itu disebut makhluk sempurna karena memiliki kelebihan, yaitu akal. Bagus sekali. Kemudian ayat kelima menjelaskan tentang apa itu anak Ibu? Allah memberikan peringatan kepada makhluk yang sempurna itu. Kita itu manusia. Lanjut, yang kelima yaitu berisi tentang apa anak Ibu? Memberikan peringatan kepada memberikan peringatan kepada orang yang melanggar aturan Allah dengan kehinaan. Kemudian ayat 6 yaitu menjelaskan tentang bahwa orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan ayat ketujuh berisi tentang pada hari kiamat nanti ada pembalasan terhadap amal perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Kemudian
Di sini yang ke-8 menjelaskan bahwa Allah hakim yang paling adil. Jadi anak ibu sekarang coba kita lihat dulu video ini ya. Surah At-Tin merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat dan tergolong dalam surah Makkiyah. Nama surah At-Tin diambil dari kata Atin yang artinya adalah buah tin yang banyak tumbuh di kota Damaskus atau Syam. Sekarang mari kita lafalkan surah At-Tin bersama-sama ya. Ayat pertama. Wat-tin waz-zaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Pada ayat ini, isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena banyaknya manfaat pada pohon dan buahnya. Selain itu, At-Tin menurut sebagian penafsir ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak pohon tin dan zaitun adalah Baitul Maqdis, dan Syam yang banyak tumbuh pohon zaitun juga karena di negeri tersebut tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Baik pada zaman jahiliyah lebih sempurna dari makhluk lain karena manusia mempunyai akal dan nafsu. Apabila baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan atau surga. Tapi jika buruk, maka akan mendapatkan balasan yang buruk pula atau neraka. Itu dia materi tentang surah At-Tin beserta isi kandungannya. Dan ibu kira-kira sudah paham nggak mengenai surah At-Tin ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita akan kerja kelompok di sini. Sebelum kita kerja kelompok, kita ice breaking dulu ya, supaya semangat nanti untuk bekerja kelompok. Dah, apa ice breakingnya? Tepuk anak soleh. Dah, kita mulai. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, baik, cinta Islam, Dah, itu dia. Dah, sekarang siap anak ibu untuk kerja kelompok? Siap, Bu. Nah, sekarang kita duduk secara berkelompok. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Sekarang silahkan duduk berkelompok. Dah, silahkan. Nah, anak ibu, sekarang tugas kelompok 1 ini kelompok berapa ini anak ibu? Kelompok 1, sebagaimana di depan tugasnya yaitu ini dia. Coba diskusikan anak ibu yang kelompok 1 itu. Nah, terus coba dicatat yang kelompok 1. Dan kelompok 2, coba perhatikan ke depan, ini tugasnya nah ibu. Tulislah 3 contoh sikap yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok 3, sebagaimana yang ada dalam slide tugasnya itu dia nah ibu. Tulislah 3 contoh amal soleh yang bisa anak ibu lakukan di rumah. Ya, dah silahkan anak ibu. Silahkan anak ibu. Sudah siap semuanya anak ibu? Sudah, Bu. Dah, kalau sudah, kelompok mana yang terlebih dulu yang mau menampilkan hasilnya? Dah, kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Berdiri nak ibu. Kami akan membacakan hasil diskusikan dari kelompok ini. Tulis 3 contoh sikap amal soleh kami kerjakan lagi. 1. Membantu orang tua, membantu ibu
membersihkan lingkungan. Nah. 2. Membantu ibu mencuci piring. Enggak. Kira-kira betul nggak yang disampaikan temannya itu? Betul, Bu. Nah, betul. Jadi anak ibu, ada nggak yang bisa menambahkan dari hasil diskusi temannya ini? Dah, Ananda Sahratul Putri, silakan. Membantu ibu menyiapkan sarapan pagi. Membantu ibu menyiapkan sarapan pagi. Betul enggak? Betul. Nah, itu dia hasil dari kelompok 3. Dan ibu silakan duduk kembali. Dah, kelompok berapa lagi yang menampilkan? Dah, kelompok 2. Silakan anak ibu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sikap yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh melawan orang tua. Bagus. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Itu dia anak ibu. Yang disampaikan dari kelompok 2, betul enggak kira-kira itu? Betul, Bu. Ada nggak yang bisa menambahkan apa lagi sikap yang harus kita hindari itu? Saya, Bu. Dan silakan kelompok 3. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Bagus. Jadi itu anak ibu tadi dari kelompok 2, silakan duduk. Dah. Kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 1, silakan anak ibu. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Tuliskan 3 contoh amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bersedekah. 2, rajin sholat. 3, rajin ngaji. Katanya 3 contoh amal soleh dalam kehidupan sehari. Itu contoh amal soleh. Kira-kira yang disampaikan kelompok 1 itu betul enggak anak ibu? Betul, Bu. Oke, betul. Jadi anak ibu, ada enggak yang bisa menambahkan contoh sikap amal soleh dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Dan Nanda Farga? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu suatu hal yang harus kita lakukan. Itu juga termasuk contoh amal soleh. Jadi anak-anak ibu, perhatikan ke depan. Sudah bisa enggak kita memahami kandungan surat At-Tin itu? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dah, mungkin itu diskusinya. Sekarang silahkan kembali ke tempat masing-masing. Jadi anak ibu sudah paham tidak kira-kira mengenai surah At-Tin itu? Sudah, Bu. Baiklah, kalau katanya sudah paham, ibu akan kasih tes. Nah, jadi nanti dari tes ini ibu tahu anak ibu apakah benar-benar sudah paham tentang materi kita hari ini. Jadi anak ibu, itu ibu sudah membagikan LKPD-nya. Jadi di sana ada 2 macam soal atau 2 macam tes. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua isian. Yang pilihan gandanya ya seperti biasa kita pilih jawaban yang paling tepat di antara A, B, C atau D. Dan jangan lupa anak ibu dituliskan nama di sana ya. Dah, sekarang silakan dikerjakan. Sudah selesai nih ibu? Sudah, Bu. Kalau sudah, silahkan anak ibu kumpul ke depan. Tadi anak ibu sudah mengerjakan soal tentang Quran surah At-Tin. Dari soal-soal yang ibu berikan, susah enggak anak ibu? Tidak. Susah enggak?
Tidak. Anak ibu merasa tidak susah karena anak ibu memperhatikan ketika ibu menjelaskan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai tadi, sudah sampai pada tahap tes. Nah, jadi anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dah, Randa Gilang, silakan. Surah At-Tin terdapat 8 ayat. Surah At-Tin terdapat 8 ayat. Betul dan Ibu? Betul. Bagus sekali. Apa lagi? Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Bagus. Apa lagi anak Ibu? Ada lagi? Dah, Ananda Syarifah. At-Tin artinya berarti At-Tin artinya buah tin. Apa lagi anak Ibu? tergolong dari Makkiyah. Termasuk golongan surat Makkiyah. Bagus anak Ibu. Kita simpulkan bersama-sama. Dalam surat At-Tin tadi, makhluk yang paling sempurna adalah Manusia. Manusia. Kenapa tadi manusia itu termasuk dalam golongan Mempunyai akal. mempunyai akal dan pikiran, akhlak, di mana nak ibu akal dan pikiran itu bisa membedakan mana yang kurang baik dan mana yang baik. Kalau Allah sudah memberikan kita akal, harus kita pergunakan. Tidak boleh lagi melawan ke orang tua, tidak boleh lagi melawan ke guru. Harus menjadi anak yang sopan. Itu anak ibu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tadi anak ibu, walaupun manusia itu makhluk sempurna, bisa jadi dia menjadi makhluk yang hina. Dalam keadaan apa manusia itu menjadi makhluk yang hina anak ibu? Jahat. Ketika dia berbuat jahat, ketika dia melanggar aturan-aturan Allah. Itulah kesimpulan pembelajaran kita mengenai surah At-Tin. Apa yang kurang dari pembelajaran kita hari ini rasanya, Nak Ibu? Anda? Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Anak Ibu, tolong jangan lupa dihafal surat At-Tin-nya di rumah. Minggu depan akan kita baca satu-satu ke depan, nah Ibu ya. Kemudian dan jangan juga lupa buka materi selanjutnya di rumah, dibaca-baca dulu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ada dipahami anak Ibu? Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.